warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Wildia Mufida Putri dengan NIM 12300025047. Nah, di video kali ini aku akan mengajak kalian semua membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, namun seringkali kita nggak sadar hal itu. Apa sih itu? Suhu tubuh kita. Nah, itu adalah suhu tubuh kita sendiri. Nah, kalian pernah gak sih merasakan tiba-tiba keringetan padahal nggak lagi olahraga, nggak lagi beraktivitas berat, atau lagi menggigil padahal cuma kena angin sedikit saja? Itu semua ada penjelasannya loh teman-teman. Yuk kita pelajari satu-satu dengan santai namun tetap mudah dipahami ya. Nah, sebenarnya suhu tubuh itu sangat sederhana teman-teman, yaitu ukuran panas atau dingin tubuh kita. Dan normalnya suhu tubuh manusia itu di 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Tapi suhu ini tidak selalu sama ya. Misalnya nih, kalian lagi berlari atau naik tangga, biasanya tubuh kita akan memanas dan muka kita akan memerah. Nah, kondisi itu kondisi di saat suhu tubuh kita naik. Atau sebaliknya nih, kita lagi di ruangan ber-AC atau kena hujan, tubuh kita akan menggigil kedinginan. Jadi sebenarnya suhu tubuh kita itu selalu berubah-ubah, namun tubuh kita selalu berusaha menjaga suhu tubuh kita agar tetap normal. Keren banget gak sih? Nah, yang bikin tubuh kita pintar mengatur suhu itu adalah di bagian otak, namanya itu hipotalamus. Anggap sajalah hipotalamus ini adalah AC otomatis yang ada pada tubuh kita. Nah, misalnya contohnya nih, kita lagi kepanasan. Nah, si hipotalamus ini langsung ngasih perintah. Dia bilang, turunin suhu. Makanya keringat langsung keluar dan badan kita jadi keringetan. Atau misalnya nih contoh lain, kita lagi kedinginan. Nah, si hipotalamus ini langsung ngasih perintah. Dia bilang, ayo produksi panas. Makanya tubuh kita bisa menggigil. Pernah gak sih kalian menggigil sampai bunyi kotak-kotak gitu? Nah, itu semua ulah si hipotalamus ini teman-teman. Sebenarnya tubuh kita itu selalu bekerja keras setiap saat agar suhu tubuh kita tetap normal. Sekarang gimana sih tubuh kita bisa tahu kalau kita kepanasan, kalau kita kedinginan? Gimana sih sebenarnya? Di tubuh kita itu ada yang namanya reseptor teman-teman. Contohnya nih, kita lagi pegang es batu. Nah, otomatis kita akan merasakan dingin kan? Pada saat itu, reseptor akan mengirimkan sinyal pada otak, lalu otak akan merespon. Dia bilang, hati-hati, itu dingin. Makanya kadang kita akan refleks menarik tangan kita dari benda yang kita pegang, yang kita rasakan tidak nyaman ya. Atau bisa contoh lainnya, contohnya kita lagi kepanasan nih. Nah, kulit itu akan mengirim sinyal ke otak akan meresponnya dan mulailah kita berkeringat. Semua ini terjadi begitu cepat ya, seperti kayak pilot gitu. Canggih kan tubuh kita? Ternyata suhu tubuh kita bisa dipengaruhi banyak hal-hal loh, seperti aktivitas sehari-hari kita. Kalau kita olahraga, sering naik tangga, sering lari-larian,
Nah, otomatis suhu tubuh kita akan naik. Yang kedua itu lingkungan. Lingkungan ini kalau kita sering berada di ruangan ber-AC, otomatis tubuh kita akan ikut dingin. Kalau berada di ruangan yang panas, ya otomatis tubuh kita akan panas. Yang ketiga itu hormon. Misalnya nih pada perempuan, biasanya suhu pada perempuan akan meningkat ketika seorang perempuan itu sudah menstruasi, bukan di saat menstruasi dan lagi dalam keadaan hamil. Dan yang keempat itu umur. Biasanya bayi dan orang tua atau lansia lebih sensitif terhadap suhu. Dan yang terakhir kondisi kesehatan. Misalnya nih kalau kita lagi demam, pasti suhu tubuh kita naik di atas normal ya. Jadi kalau kita panas, kita gak usah panik, tapi pahamin dulu apa penyebabnya. Nah, sekarang kita akan bahas gimana sih tubuh itu membuang panas. Yang pertama, radiasi. Ini seperti tubuh kita mengeluarkan panas walaupun kita tidak menyentuh apa-apa. Yang kedua adalah konduksi. Seperti kalau kita duduk di lantai dingin nih, nah otomatis tubuh kita akan ikut dingin kan. Dan yang ketiga konveksi. Misalnya nih kita kena angin atau kipas, badan kita serasa lebih sejuk. Nah, pernah nggak kalian lagi keringetan, tiba-tiba kena kipas angin atau angin dari luar? Nah, kita itu langsung refleks bilang, ah enak banget. Nah, itu namanya konveksi. Yang keempat adalah evaporasi. Ini nih yang sering kita rasakan, yaitu keringat. Saat keringat menguap, suhu tubuh, panas tubuh akan ikut keluar. Jadi kalau kita kepanasan, tubuh akan produksi keringat. Jadi keringatan itu bukan hal yang buruk ya, justru cara tubuh kita menolong diri kita sendiri. Jadi dari semua yang kita bahas, kita bisa lihat kalau tubuh manusia itu sangat luar biasa. Tanpa kita sadari, tubuh selalu menjaga suhu agar tetap normal. Mulai dari hipotalamus, reseptor, sampai mekanisme keringat, semuanya bekerja sama. Dan semua itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kita, aktivitas kita, dan kesehatan tubuh kita. Jadi mulai saat ini, yuk lebih peka lagi pada tubuh kita sendiri. Kalau panas istirahat, kalau dingin jaga kehangatan tubuh, karena tubuh kita lagi ngobrol sama kita setiap saat. Pastinya bisa dipahami ya dari awal. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami materi lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa jaga kesehatan ya.